Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, satu kalimat yang sering telinga kita dengar. Kalimat ini menjadi penggugah hati kita, menjadi penggugah hidup kita, bahwa kelak kita akan pulang kepadanya dan apa yang kita bawa menghadapnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuh yang kekar akan menjadi kaku dan tidak bergerak sedikit pun. Mata dulu yang sering melihat begitu tajam, begitu kuat, begitu jelas, maka akan tertutup selamanya. Telinga kita akan tertutup selamanya, tidak mampu mendengar apapun kecuali panggilan dan pertanyaan-pertanyaan. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma kitabuka. Tangan kita yang dulu kekar dan kuat mengangkat, mengambil, menggeser, bekerja, maka dia akan berhenti, dia tidak akan bergerak. Seluruh tubuh kita akan dimakan oleh cacing tanah. Begitulah pada akhirnya kehidupan kita sebagai seorang manusia di atas muka bumi Allah. Namun kawan-kawan, sering kita tidak menyadarkan diri kita bahwa jangankan uang, harta, rumah, istri, dan serta anak-anak kita, tubuh kita hari ini pun yang kita bawa kemana-mana, yang kita bawa untuk bekerja, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang kita punya di atas muka bumi Allah ini. Semua hanya titipan. Bersyukur Allah berikan kesempatan tertitipi. Dititipi uang, harta, kendaraan, istri, serta anak-anak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dan pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kita bawa kecuali amal-amal soleh kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat yang begitu sangat dahsyat, kawan-kawan sekalian. Pelan-pelan kita coba renungi, resapi, dan hayati arti daripada ayat yang disampaikan oleh Allah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya aku berasal dari Allah. Kita semuanya berasal dari Allah. Apa yang kita miliki, kawan-kawan sekalian, semuanya hanya milik Allah. Jadi jangan merasa memiliki apapun bentuknya, apapun jenisnya, semua milik Allah. Ketika kita merasa memiliki dan apa yang kita miliki diambil kepada sang pemilik, maka itu akan sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan. Maka jangan pernah merasa memiliki. Ketika seorang istri merasa memiliki punya suami, ketika suaminya wafat, meninggal, Allah ambil, marah kepada Allah, menyalahkan Allah, seakan-akan mengatakan Allah tidak adil. Padahal berapa kali kita memperlakukan Allah tidak adil. Allah suruh kita sujud, Allah suruh kita sholat, padahal sholat itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita katakan Allah tidak adil ketika Allah mengambil apa yang kita miliki, padahal sejatinya tidak ada yang kita punya. Bahkan nafas pun bukan milik kita. Setelah kita menghirup dari hidung, lalu kemudian kita keluarkan dari mulut, kita menghirup udara segar di pagi hari dengan hidung, kita hirup, lalu kemudian kita keluarkan. Bahkan sampai dengan nafas pun bukan milik kita. Itu menandakan kawan-kawan bahwa tidak ada yang kita punya dalam hidup ini kecuali akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dari Allah, aku ciptaan Allah, dan suatu saat nanti aku pun akan kembali kepada Allah. Kalimat dan kata-kata ini haruslah menjadi motivasi kepada kita bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ada nasihat yang disampaikan Nabi, pesan Nabi kepada kita, wa kafa bil mauti wal izam
cukuplah kematian itu sebagai nasihat terbaik dalam hidup kita. So kawan-kawan sekalian, tidak ada nasihat yang terbaik yang mampu menggugah diri kita, merenungi diri kita, menjadikan diri kita semakin bertafakur, menjadikan diri kita semakin bersiap-siap, menjadikan diri kita tidak lengah, menjadikan diri kita semakin bersemangat dalam mengejar amal soleh dan mengejar akhirat kita, yaitu tidak lain tidak bukan nasihat kematian. Wa kafa bil mauti wal izam, cukuplah kematian sebagai nasihat terbaik dalam hidupmu.